Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledivina dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian dari HLOOKUP. Jadi apa sih HLOOKUP itu? HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk melihat data secara horizontal. Jadi datanya itu diurutkan secara horizontal dengan mengambil nilai dari table array di mana range referensinya itu terletak pada baris pertama. Nah, fungsi dari HLOOKUP sendiri itu digunakan untuk mengambil suatu nilai dari table lain yang dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. HLOOKUP itu juga bisa dibilang sebagai horizontal lookup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvestri Atmojo dari kelompok 1. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan rumus HLOOKUP. Membaca datanya secara horizontal atau kita ambil datanya seperti ini. Ya, sekarang kita coba isi data tabel pertama ini ya. Di sini kita diminta untuk mengisi jenis bus dan harga tiket. Di tabel bantu di sini sudah ditentukan jenis busnya. V adalah VIP, P adalah patas, E adalah ekonomi. Berikut dengan harga tiketnya sudah tentukan. Seperti ini. Jadi kita langsung praktekkan saja rumus HLOOKUP ini. Kita klik di sini yang pertama, lalu kita masukkan rumusnya HLOOKUP, lalu kita buka kurung, lalu kita bisa masukkan lookup value-nya atau data yang akan kita cari di tabel bantunya. Lookup value-nya adalah kode bus ini. Kita klik saja. Jika sudah, kita titik koma, lalu kita masukkan tabel array-nya. Kita masukkan seperti ini. Jangan lupa kita masukkan absolut pada tabel array ini. Kenapa harus pakai absolut? Karena tabel array-nya tidak berubah posisinya. Jika sudah, tutup dengan titik koma. Lalu di sini kita masukkan row index-nya. Di sini kita ambil adalah jenis bus. Jenis bus itu ada di baris kedua atau row kedua. Artinya, kita akan masukkan indeks row-nya itu adalah 2. Jika sudah, kita titik koma. Lalu di sini kita masukkan range lookup-nya. Kita pilih yang false. Bisa kita ketik false ataupun 0. Di sini saya akan ketik 0. Artinya, saya ingin data yang dicari itu sesuai atau sama dengan tabel bantu. Jika sudah, kita tutup saja, tutup kurung, dan enter. Seperti ini hasilnya. Lalu kita tinggal tarik ke bawah saja. Selanjutnya, sekarang kita lanjut untuk mengisi harga tiket. Seperti biasa sama dengan kita masukkan HLOOKUP, buka kurung, kemudian di sini kita masukkan lookup value-nya. Lookup value-nya kita masukkan sama, yaitu kode busnya. Kita klik di sini, dan kita tutup dengan titik koma. Tabel array-nya kita masukkan tabel ini lagi, seperti ini. Jangan lupa diberikan absolutnya. Kemudian tutup dengan titik koma. Lalu kita masukkan row index-nya kembali. Jadi row index number yang harus kita masukkan adalah angka 3. Kenapa angka 3? Karena yang kita cari itu harga tiket. Harga tiket di tabel bantu ini ada di row ketiga. Jadi kita tulis angka 3. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Kemudian range lookup-nya, seperti biasa kita masukkan nilainya adalah false. False itu kita bisa ketik angka 0. Jika sudah, kita tutup seperti biasa, tutup kurung, dan enter. Lalu keluar hasilnya. Kita tarik ke bawah saja. Jadi seperti ini hasilnya sudah selesai. Jadi datanya sudah sesuai ya. Nisbus, P, atas, V, VIP, dan E ekonomi. Harga tiket juga sudah sesuai. Jadi cukup sekian untuk video kali ini.
Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanesa Nurkolbi dan saya akan menjelaskan tentang VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu adalah rumus dan fungsi yang ada di Microsoft Excel. Fungsi dari VLOOKUP itu untuk mengambil data dari sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel lain yang sama pada tabel data tersebut. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan mencari ini data ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan soal yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada untuk mencari kode produk. Mencari kode produk sendiri yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sebenarnya sebelumnya kita ingin mencari kode produk dari kaos. Itu dengan menggunakan rumus VLOOKUP, kita sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value yaitu kata kunci yang ingin kita cari, kemudian titik koma table array yaitu tabel acuan yang akan kita gunakan, yaitu ini bisa kita blok semua. Kemudian yaitu ada call index number karena ini terletak dalam yang ingin kita cari itu kode produk, itu terletak dalam kolom nomor 1, 2 itu nomor 2, maka kita klik nomor 2. Kemudian yaitu ada range lookup. Nah, itu bisa kita ketik dengan kata 0 yang artinya itu jika barang tidak sesuai pada tabel acuan maka tidak akan ditampilkan atau akan tertulis error n or I. Kemudian tutup kurung enter. Nah, di sini itu sudah keluar itu BRG02. Kemudian untuk berat sendiri itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung kata kunci titik koma ini kita blok semua. Kemudian yaitu untuk call index numbernya ini terletak dalam 1, 2, 3 dalam kolom nomor 3, maka kita ketik nomor 3 kemudian 0 tutup kurung enter. Untuk harga normal juga sama, itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung kata kunci titik koma, kemudian kita blok semua titik koma terletak dalam 1, 2, 3, 4 kolom nomor 4 yaitu kemudian titik koma 0 kemudian tutup kurung enter. Nah, sini udah sesuai ya, berarti sama. Nah, jika kita ganti nama barangnya otomatis untuk tabel yang lainnya juga akan berubah. Contoh saja kita ganti sepatu, nah maka akan berubah. Kemudian jas. Nah, jika nama-nama tersebut, nama barang tersebut tidak ada dalam tabel acuan maka akan tertulis N or I, error.